Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sirila Hairunisa, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep Islam Rahmatan lil Alamin beserta implementasinya. Konsep ini sebenarnya dijelaskan di beberapa ayat di Al-Quran. Namun, kali ini saya akan menjelaskan konsep tersebut bersumber pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berarti, "Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Berdasarkan ayat tersebut, kalimat rahmatan lil alamin berasal dari gabungan beberapa kata, yaitu rahmatan li dan al-alamin. Jika dikaitkan dengan Allah, kata rahmat dalam kata rahmatan li disandarkan pada makna Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Rasul pembawa rahmat bagi semua. Sedangkan bila dikaitkan dengan manusia, maka makna al-rahmah berarti rasa belas kasih dan kasih sayang yang dilambangkan sebagaimana cinta sejati seorang ibu pada anaknya yang tulus mendedikasikan diri, waktu dan tenaganya dalam menjaga dan mengurus anaknya. Adalah alat yang memberi petunjuk pada manusia mengenai keberadaan Sang Pencipta dan keesaannya. Jika menggunakan bentuk jamak al-alamin, hal itu karena setiap bagian yang tercakup dalam lafaz alam terkadang disebut juga dengan alam. Contoh, alam manusia, alam air, alam api, alam jin, dan sebagainya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kurang lebih sekitar 10.000 alam. Sederhananya, konsep Islam Rahmatan lil Alamin adalah konsep untuk mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang, atau dapat disebut juga sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini dapat diimplementasikan dengan terwujudnya kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia dengan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Sebagai seorang generasi penerus bangsa, terutama saya sebagai seorang mahasiswi hubungan internasional, konsep tersebut dapat diimplementasikan melalui kontribusi yang besar dalam menciptakan perdamaian dunia. Sebagaimana tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Perdamaian tersebut dapat diwujudkan oleh setiap warga Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Hal tersebut telah tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua, serta Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Penghargaan atas keberagaman persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Implementasi dalam menciptakan perdamaian dunia dalam konsep Islam Rahmatan lil Alamin sebenarnya telah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mengadakan sebuah perjanjian perdamaian dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah
memuat hubungan persaudaraan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang bersama-sama tinggal di Madinah. Kedua belah pihak bersepakat untuk saling membantu dalam hal terjadinya peperangan yang mereka hadapi. Piagam Madinah menjadi contoh hubungan baik yang terjadi antar umat beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hubungan antar umat beragama terjalin dengan sebuah kesadaran bahwasanya kita hidup di bawah atap langit yang sama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri atas beragam etnik, suku, dan keyakinan. Keberagaman masyarakat yang multikultur ini menjadikan kita semakin menyadari bahwa setiap umat beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan. Kesadaran atas kesamaan kebutuhan, kepentingan, tidak menjadikan kita saling menghancurkan, saling membunuh, maupun merusak, yang hanya akan menimbulkan kehancuran peradaban Indonesia. Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar, sudah sepatutnya melihat sebuah nilai-nilai kesadaran bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam turut serta menciptakan perdamaian dunia sebagai bentuk implementasi konsep Islam rahmatan lil alamin, dapat kita lakukan dengan mencontoh junjungan kita Rasulullah SAW. Sekian konsep Islam rahmatan lil alamin beserta implementasinya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.